Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah Sistem Informasi Bisnis yang berjudul Analisa Dampak Pemilihan Hardware dan Software untuk Manajemen. Perkenalkan, saya Jihan Nabila sebagai moderator dan anggota kelompok saya Fadila Nur Febrianti, Alifiatul Izzah, Nurfaizatun Nufus, Ira Dita Ratna Putri, dan Vicky Ahmad Badri. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu komponen infrastruktur IT. Infrastruktur IT terdiri dari 7 komponen utama. 7 komponen utama tersebut yaitu terdiri dari platform internet, platform perangkat keras komputer, pengoperasian platform sistem, perangkat lunak perusahaan aplikasi, dan itu termasuk perangkat tengah, jaringan telekomunikasi, konsultan dan sistem, dan yang terakhir data manajemen. Dan 7 komponen utama tersebut harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur IT yang koheren bagi perusahaan. Peran hardware untuk bisnis IT. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Input device terdiri dari keyboard dan mouse, sedangkan komponen peripheral device merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Platform perangkat keras komputer. Komponen ini mencangkup mesin klien, PC desktop, perangkat komputasi bergerak seperti PDA, dan laptop. Integrasi platform komputasi dan telekomunikasi. Tema yang paling dominan dalam platform perangkat keras saat ini adalah konvergensi platform telekomunikasi dan komputasi ke titik di mana komputasi terjadi melalui jaringan. Komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau yang biasa disebut hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device, unit masukan, peripheral, unit tambahan, output device, unit keluaran, proses device, unit pemrosesan, dan backing storage, unit penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis peran software untuk bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit software untuk bisnis. Software itu apa sih? Menurut Roger S. Pressman pada tahun 2002, software atau perangkat lunak merupakan sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang perbedaan software dengan hardware. Hardware itu perangkat keras yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh, seperti laptop, keyboard, mouse, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan software itu perangkat lunak yang tidak bisa kita sentuh dan tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan fungsinya, seperti seperti aplikasi, web, atau dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, software memiliki fungsi untuk memberikan suatu perintah kepada komputer agar komputer tersebut beroperasi secara maksimal sesuai dengan keinginan dari pengguna atau user yang memberikan perintah. Meskipun banyak kegagalan perusahaan retail, sekarang kan banyak ya perusahaan retail, tapi perusahaan retail online terus tumbuh dengan cepat. Internet menyediakan perusahaan dengan saluran komunikasi dan interaksi baru yang dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, namun lebih hemat biaya dalam penjualan, pemasaran, dan dukungan dari pelanggan. Perusahaan dapat mengembangkan web untuk memberikan informasi, layanan, dan dukungan yang sedang berlangsung, menciptakan interaksi positif dengan pelanggan yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk hubungan jangka panjang dan pembelian berulang dari customer. Penjualan melalui web, ini produsen dapat menjual produk dan layanan mereka langsung ke pelanggan retail.
tanpa melewati perantara seperti distributor atau gerai retail. Menghasilkan perantara di saluran distribusi dapat secara signifikan menurunkan biaya transaksi pembelian. Operator etalase virtual seperti Amazon.com atau EPM.com tidak memiliki pengeluaran besar untuk sewa staf penjualan dan operasi lain yang terkait dengan toko retail tradisional. Maskapai penerbangan pun dapat menjual tiket langsung kepada penumpang melalui situs web mereka sendiri atau melalui situs perjalanan seperti Travelocity tanpa membayar komisi kepada agen penjualan. Pemasaran interaktif dan personalisasi. Pemasaran menggunakan fitur interaktif dalam halaman web untuk menarik perhatian konsumen atau untuk menangkap informasi terperinci tentang selera dan minat konsumen untuk pemasaran. Alat pelacak dan clickstream mengumpulkan data tentang aktivitas pelanggan di situs web dan menyimpannya di dalam log. Salah satu teknik untuk personalisasi web adalah penyaringan kolaboratif yang membandingkan informasi yang dikumpulkan tentang perilaku pengguna tertentu di situs web dengan data tentang pelanggan lain dengan minat yang sama untuk memprediksi apa yang ingin dilihat pengguna selanjutnya. Perangkat lunak ini kemudian membuat rekomendasi kepada pengguna berdasarkan minat yang mereka asumsikan. Misalnya Amazon.com nih ya, dan BarnesandNoble.com menggunakan perangkat lunak penyaringan kolaboratif untuk menyiapkan rekomendasi rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Contohnya nih, pelanggan yang membeli komputer ini juga membeli seperti itu. Jadi, ada rekomendasi selanjutnya seperti saya membeli komputer ini dan juga saya membeli keyboard ini. Jadi disertakan gitu agar pembeli lain itu bisa membeli itu juga untuk keperluan yang sama. Blog, istilah paling populer untuk web blog adalah situs web informal, namun terstruktur di mana orang dapat mempublikasikan cerita, pendapat, dan atau ke situs web lainnya yang menarik. Blog menyediakan cara yang lebih pribadi untuk menyajikan informasi kepada publik dan calon pelanggan tentang produk dan layanan baru. Misalnya, Macromedia yang membuat perangkat lunak Flash, Dreamweaver, Fireworks, dan CloudFusion untuk aplikasi multimedia, menggunakan weblog untuk membina hubungan dengan pelanggan dan memperkenalkan mereka pada fitur baru dalam perangkat lunaknya. Blog menyediakan forum di mana manajer dapat mendiskusikan produk baru, menunjukkan kepada pengembang bagaimana menggunakan fitur baru, menjawab pertanyaan, dan mendapat umpan balik dari pelanggan. Beberapa perusahaan juga menggunakan blog secara internal untuk berkomunikasi dan bertukar ide tentang proyek dan berita perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran perdagangan elektronik. Yang pertama, kartu kredit digital. Layanan aman untuk pembayaran kartu kredit di internet yang melindungi informasi yang dikirimkan di antara pengguna, situs pedagang, dan bank pemrosesan. Contohnya yakni e-charge. 2. Dompet digital. Perangkat lunak yang menyimpan kartu kredit dan informasi lainnya untuk memfasilitasi pembayaran barang di web. Contohnya yakni MSN Wallet, Mastercard Wallet, dan EOL Quick Checkout. Ketiga, sistem pembayaran saldo akumulasi. Akumulasi pembelian pembayaran mikro sebagai saldo debit yang harus dibayar secara berkala pada kartu kredit atau tagihan telepon. Contoh, Thriftnet dan Payment One. 4. Sistem pembayaran nilai tersimpan memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran instan kepada pedagang berdasarkan nilai yang disimpan dalam akun digital. Contoh, e-count, American Express, dan Blue Smart Card. 5. Uang digital. Mata uang digital yang dapat digunakan untuk pembayaran mikro atau pembelian yang lebih besar. Contoh, eCoinNet.
6. Cek digital. Cek elektronik dengan tanda tangan digital yang aman. Contohnya Western Union dan MoneyZeb e-check. 7. Sistem pembayaran peer-to-peer. Mengirim uang menggunakan internet kepada individu atau vendor yang tidak disiapkan untuk menerima pembayaran kartu kredit. Contoh PayPal dan Yahoo Pay Direct. 8. Layanan penagihan elektronik. Mendukung pembayaran elektronik untuk pembelian barang atau jasa toko online dan fisik setelah pembelian berlangsung. Contoh Check Free, Yahoo Bill, dan PayMSN Bill Pay. Di sini saya Iradita Ratna Putri akan membacakan materi tentang menganalisis dampak pemilihan hardware dan software terhadap manajemen. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mana yang hardware dan mana yang software. Di hardware sendiri terdapat ada namanya CPU, input device, ada keyboard, ada mouse. Di output device sendiri ada monitor dan printer, dan di memori ada yang namanya hard disk internal dan eksternal. Sedangkan di software ada namanya sistem software. Ada operating system seperti Windows yang kita gunakan sehari-hari, ada Linux, ada MS-DOS, Unix, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi softwarenya sendiri, kalau di Android kita bisa download lewat Play Store. Sedangkan kalau di laptop, contohnya softwarenya itu seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan ada juga yang namanya Photoshop, JavaScript, Java Web, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Dalam hardware dan software itu sendiri terdapat dampak, ancaman, atau impact terhadap penggunaannya sendiri. Misalnya di internal, bisa juga dirusak orang dalam organisasi seperti terjadinya kecurangan. Kalau di eksternal bisa orang luar organisasi seperti hacking, hardware failure, misalnya hard disk tiba-tiba rusak, server down, software failure, operating system rusak, aplikasi bermasalah, file korup atau filenya itu tiba-tiba rusak karena virus juga. Di network, jaringan tiba-tiba down, bandwidth limit, traffic overload sendiri itu terjadi karena kebanyakan yang akses data software itu sendiri. Terjadinya failout saat konfigurasi. Biasanya failout konfigurasi itu terjadi di operating system yang Linux. Kalau di Windows itu biasanya jarang. Dan ada datanya misalnya dirusak, data hilang, maka perlu backupan dan recovery data. Dampak atau impact kita bisa mengukurnya dengan melihat seberapa besar bahaya yang diterima apabila ancaman tersebut terjadi. Misalnya dengan cara yang pertama mengukur atau mengonveksi kerugian. Misalnya terjadi kebakaran sistem, hardware failure, hard disk tiba-tiba rusak, dan seberapa bahaya jika misal terjadi kebakaran server, router, dan switchnya. Yang kedua, melihat secara kuantitatif atau secara menyeluruh. Bagaimana dengan reputasi organisasi, reputasi perusahaan jika terjadi misalnya kebakaran sistem? Bagaimana dengan kepuasan pelanggan? Bagaimana dengan pegawai, dengan reputasinya perusahaan, reputasi organisasinya? Dan yang ketiga, mengukur seberapa resiko terjadi, misalnya sering terjadi listrik padam, sering apa tidak, sering terjadi internet down, apakah sering gitu. Yang keempat, dengan melakukan prediksi terkait kemungkinan terjadinya di kemudian hari, sehingga kita memprediksi yang sebelumnya terjadi agar tidak terjadi, dan prediksi tersebut bisa menjadi acuan kita dan antisipasi kita untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya tentang menganalisis dampak pemilihan hardware dan software. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.